bisa melihat dengan jelas. Takut dia mencoba turun ke kamar mandi tiba-tiba jatuh, ya. Ini namanya gelang resiko jatuh. Nah, kalau ini alergi. Ini alergi untuk alergi misalnya obat ranitidin, alergi obat antibiotik, amoxan atau amoxicillin, ya. Karena alergi itu bisa menyebabkan nanti merah-merah badannya, gatal-gatal, mual, muntah, sampai dan jantungnya berdetak lebih kencang gitu, ya. Tanya lagi, ya. Takutnya kita lupa dia alergi obat apa ya. Kita tanya lagi ke pasien. Kalau pasien tidak bisa ngomong atau lupa, kita tanya ke keluarga, ya. Jadi kalau ada gelang ini, hati-hati dalam memberikan. Nah, itu gelang identitas, ya, yang berkaitan dengan identitas. Setelah ditanya identitas pasiennya, terus kita apa? Sebelum melakukan fase kerja, Kontrak waktu. udah tadi. Oh, ya. Waktu tujuan. Nyiapkan pasien ke APD, ya. Tadi kan udah cuci tangan, kita pakai APD. Terus apa lagi? Tutup privasi atau jaga privasi pasien, ya. Sekalipun cuma kadar-kadar kita, tapi kan kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, kita akan membuka baju pasien, ya, melihat infeksi kondisi tubuh pasien. Jadi harus dijaga privasinya. Itu sekarang. Ini juga sering pada saat OSC lupa menyampaikan menutup scarab atau jaga privasi, ya. Walaupun misalnya kodenya nggak bisa digunakan, tapi kita ucapkan jaga privasi. Artinya kita dalam fase orientasi sudah melakukan untuk menjaga privasi pasien. Itu merupakan poin penting juga, ya, yang sering dilupakan pada saat OSC. Nah, kemudian kita mulai persiapan mendekatkan alat pada pasien. Udah pada punya nursing kit kan? Ya, tensinya juga air raksa yang kita pakai, ya. Tensi manual yang menggunakan ukuran jarum seperti ini, ya. Kita bisa memulai dengan mengukur suhu dulu, ya. Karena kalau tensi kemungkinan dia mungkin belum rileks betul, kita jadi mengukur ukur suhu pakai termometer digital atau elektrik, bukan yang air raksa, ya. Nah, ini sampai ke pasiennya. Kalau pasiennya takutnya berkeringat ketilaknya, kita bentuklah, ya. Ada tisu, ada yang tisu. Boleh kita tisunya? Tisunya banyak apa? Tawarkan pasiennya, Pak, mohon maaf, akan dilakukan pengukuran termometer di area ketiak Bapak supaya ketiaknya takutnya basah, mempengaruhi hasil pengukuran suhu. Bisa dilihat dulu ketiaknya. Buat mau dilakukan sendiri atau dibantu? Bila udah kan? lumayan. Jadi kalau mau melakukan bersamaan, mengukur suhunya misalnya sebelah kiri, tensinya sebelah kanan, ya. Jadi jangan tangan yang sama mengukur suhu dan mengukur tensi, ya. Nah, ini termometernya. Jangan lupa kalau kosong dipijit dulu, ya. Layarnya mau dipasang dibantu atau dipasang sendiri? Mandiri. Ini, ya, sebenarnya yang harus dikempit, jangan sampai gini. Kadang ada pasien nggak tahu dia kelebihan.
Yang dikepit badan termometernya bukan laser pointnya. Laser pointnya justru yang dikepit, ya. Jadi tengah-tengah kepala. Sampaikan seperti itu, takutnya dia nggak ngerti, nggak paham. Udah bisa. Udah ada. Jangan lupa kita siapkan catatan, jangan sampai kelewat catatannya. Udah, lanjutin. Bisa. Itu benar diukur, ukur suhu beneran. Tadi namanya apa? Udah jangan dipegang. Nah, takutnya pasiennya ini perawat aja awam. Pasiennya nggak paham, jadi setelah dikepit tangannya dilipat ke bahu supaya nggak bergerak sampai bunyi ya Pak ya. Tangannya kamu anget ya? Kalau tangannya di sini takutnya kegeser-geser atau nggak terlalu mengepit, nanti malah lepas ya. Atau kalau di perut juga kurang terjepit, jadi lebih baik tangan di bahu supaya mengepit dan ya. Udah bunyi belum? Kalau air raksa kan 10 menit lama, kalau digital kan sebentar. Kalau misalnya bunyinya lama, kita boleh sambil mengukur nadi dan pernapasan. Gimana mengukur nadi? Di arteri apa yang dipegang, yang dipalpasi? Arteri apa? Radialis. Radialis yang ini. Coba diraba masing-masing radialisnya oleh dokter. Nanti akan kami sampaikan hasil pemeriksaan, ya. Sampaikan tujuannya, jangan lupa supaya pasiennya nggak bingung, supaya pasiennya paham dan mau bekerja sama. Nanti kalau dia nggak kita sampaikan, kemudian dia bingung nih, buat apa sih dipegang-pegang kepala saya, dipegang-pegang dada saya, bahkan misalnya sampai ke area sensitif, ya. Kita mulai dari kepala, dilihat warna rambut, kemudian maaf ya Pak ya, jangan lupa izin, karena bagian kepala kan bagian yang paling teratas dari seorang manusia. Izin Pak ya, saya lihat rambutnya, dilihat kulitnya secara baris per baris, ya. Ada tope, ada bulunya enggak, Ada tikus. ada kotorannya, ya. Terus kemudian kerongkongannya kita ke rambut enggak, ya, rambut rontok. Kemudian kita palpasi, ada enggak benjolan? Ada yang sakit Pak? Dari ujung dahi, ya, sampai ke belakang, maaf ya, ada yang sakit. Kalau ada benjolan misalnya, benjolan diraba, benjolan bisa diseraba, dibayangkan kira-kira besar kuaren gitu. Terus padat, keras gitu ya, nggak bergeser, itu dijelaskan nanti di pengkajian hasilnya. Kemudian setelah kepala, rambut, kita lihat apa? Kita lihat wajah secara keseluruhan, simetris apa enggak, alisnya sama enggak kanan kiri, matanya sama enggak kanan kiri, hidungnya ada yang mampet sebelah apa enggak, bibirnya suruh dia senyum Pak, senyum, bibirnya simetris apa enggak, manis apa enggak, telinganya ada yang meliput satu apa enggak, ya, bisa dilihat simetris apa enggak. Secara keseluruhan kita lihat, baru panca indera. Kita lihat apa dulu? Mata. Mata apa yang dilihat? Pupil. Pupil. Selain pupil, Sclera.
Sklera. Selain sklera, apa? Yang putih apa? Ya, yang di kelopak bagian bawah namanya apa? Konyol. Yang di bawah. Ini sklera. Nih, yang untuk melihat apa? Kalau pasiennya pucet, HB-nya kurang, skleranya dilihat, ya. Lihat sklera. Ya, kalau temen pucet, coba lihat skleranya. Apa dia pucet juga skleranya, takutnya HB-nya turun. Yang putih apa namanya? Sklera yang bawah. Iya. Yang kelopak bagian yang putih itu apa? Konjungtiva. Konjungtiva juga untuk melihat adanya kelainan di organ tubuh. Misalnya apa? Apa? Hepatitis, gangguan liver, ya. Ada kuning, jadi yang putihnya jadi berubah putih, ya, karena ada gangguan liver, ya. Nah, itu secara infeksi kita lihat, kemudian baru kita melihat fungsi pupilnya. Kalau fungsi pupil yang normal gimana? Mengecil, membesar ketika diberikan rangsangan cahaya apa? Ada senter, Bapak nanti lihat cahaya di senter ini ya. Saya akan mendekatkan dan dijauhkan. Dibuka lebar. Malah merem. Ikan banget. Ya, jadi pupilnya yang bagian hitam di bagian dalam, kan pupil kan bulat, di bagian dalamnya itu ada yang hitam, itu mengecil, membesar ketika cahayanya didekatkan, dijauhkan, ya. Nah, itu untuk melihat perubahan pupil. Kalau orang meninggal pupilnya bergerak atau enggak? Enggak ada mengecil, menurut atau mengecil, membesar, ya. Kemudian lihat gerakan bola mata. Bapak, ini cahaya dilihat, diikutin ya Pak ya, sesuai dengan gerakan arah senter ya. So ganteng deh. Bawah atas ya. Kalau yang strabismus atau kata orang Sunda jereng, dia bisa saja ketika cahayanya ke arah sana, yang kirinya negatif tapi yang kanan itu tetap bukangan. Itu terjadi apa? Ada kelainan gerakan bola mata atau strabismus atau jereng kata orang Sunda ya. Nah, selain itu mata sudah melihat adanya konjungtiva, sklera, kemudian ada bagian alis ada penurunan apa enggak, atau kelopaknya ada tertutup sedikit atau tidak. Jadi diperhatikan ada juga ada sakit apa enggak di sekitar mata, kan coba diraba, dipalpasi ya. Sebelah mata apa? Telinga. Setelah pemeriksaan mata, hidung, harusnya ada spektrum hidung. Kelihatan. Kalau misalnya pasien tidak bisa buka mulut, nggak bisa ikuti perintah, kita bisa minta dengan menggunakan tong spatel, tekan lidahnya, buka lidahnya. Dilihat langit-langitnya, dilihat sekitar gigi, kemudian angkat lidahnya. Wah, ada jamurnya. Ya. Jadi dilihat secara keseluruhan, ada sariawan apa enggak, ada jamur di mulut, ada gigi berlubang atau gusi berdarah di mulut ya. Ada keluhan apa di mulutnya? Nggak sakit.